Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di Bible Study CK7 Online. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa yang hendak Tuhan nyatakan di dalam Hosea 12. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Mari kita siapkan pujian penyembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang terbaik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau datang dengan segenap hati kami kepada-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tapi Kau tetap setia. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Yesus, anugerah-Mu Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap firman-firman-Mu yang senantiasa menerangi setiap jalan-jalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat kedekatan antara kami dengan Engkau Tuhan, yang membawa kami ya Tuhan semakin lebih dalam di dalam mengasihi Tuhan. Pimpin kami, pegang tangan kami selalu ya Bapa. Hari-hari ini jangan pernah lepaskan kami, karena kami perlu Engkau melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini ya Bapa. Kami hari ini mau siapkan hati kami, hidup kami, untuk kami boleh mendapatkan sesuatu yang berharga melalui firman Tuhan ini. Dan izinkan ya Tuhan kami belajar, izinkan kami untuk ditegur, izinkan kami untuk memperbaiki segala tingkah laku kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke saudara-saudara, kita akan masuk di dalam Hosea 12. Ketika saya mempersiapkan ini saudara-saudara, ada banyak hal-hal yang perlu saya pelajari, perlu saya cari latar belakangnya. Karena Hosea 12 ini berbicara tentang banyak hal, disertai dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hosea sedang menyampaikan sesuatu tentang beberapa tema. Nah, jadi di dalam mempersiapkan Bible Study ini bukan hanya berpatokan kepada Alkitab Study atau apapun yang bisa kita cari, tetapi ada beberapa referensi yang harus kita pelajari tentang apa sih sebenarnya yang mau dinyatakan dari ayat demi ayat. Untuk itu ketika saudara-saudara mengikuti Bible Study, paling enggak Anda sudah mendengarkan dan Anda sudah mendapatkan dari beberapa sumber, bukan hanya berpatokan kepada Alkitab, karena pasti akan bingung kalau nanti ngelihat dari ayat per ayat ini kadang satu dengan yang lain itu tidak ada hubungannya. Tetapi dari sini saya akan mencoba supaya kita sama-sama bisa mengerti apa sih yang sedang hendak disampaikan melalui Hosea 12. Dalam Hosea 12 ini kita akan sama-sama diajak oleh Hosea untuk flashback saudara-saudara. Untuk kembali melihat apa-apa saja terutama dosa-dosa bangsa Israel yang membuat Tuhan menghukum mereka. Nah, kita mulai dari Hosea ayat yang pertama. Aku dikepung oleh Efraim dengan kebohongan, oleh kaum Israel dengan tipu daya. Yehuda pun menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Ayat yang kedua, Efraim menggembalakan angin dan mengejar angin timur sepanjang hari, memperbanyak dusta dan kekerasan. Mereka mengikat perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak-minyak kepada Mesir. Nah, perhatikan saudara-saudara, di sini ada kata Efraim, kemudian kaum Israel, Yehuda, kemudian ada kata mengejar angin, lalu bangsa-bangsa yang lain disebutkan. Sebenarnya sedang berbicara tentang apa? Ayat 1 dan 2. Efraim yang disebutkan di dalam ayat ini adalah sebagai lambang kerajaan selatan dari kerajaan Israel. Jadi dari 10 suku itu diwakili dengan sebutan Efraim yang mengepalai kerajaan Israel bagian selatan. Nah, apa yang dilakukan oleh Efraim? Ternyata Efraim ini sedang digambarkan sebagai suatu bangsa yang tidak setia. Tidak setianya gimana? Mereka mengejar hal-hal duniawi. Mereka membuat perjanjian dengan bangsa Asyur. Mereka banyak menipu di dalam perdagangan yang mereka lakukan. Bahkan dikatakan mereka mengirim minyak ke Mesir. Nah, sedangkan Yehuda itu adalah perwakilan dari kerajaan utara, dari bangsa Yehuda dan suku Binyamin waktu itu. Mereka ini disebut sebagai bangsa yang tidak setia. Kenapa? Karena mereka menghilang dari kedekatan Allah. Mereka yang tadinya punya hubungan spesial dengan Tuhan, tapi hari itu mereka dikatakan menghilang dari kedekatannya dengan Allah. Nah, latar belakang yang terjadi pada zaman Hosea pada waktu itu dikatakan bahwa kegiatan keagamaan yang mereka jalani itu gak bermakna. Mereka menjalankan ibadah mereka itu dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
hanya sekedar liturgi, hanya sekedar sebuah kewajiban. Dan di antara mereka banyak melakukan penyelewengan-penyelewengan secara moral, saudara-saudara. Bagaimana seolah-olah kejahatan itu dipandang sebagai sesuatu yang sepele pada masa itu. Juga orang-orang yang hidup di zaman ini dengan hedonisme yang tinggi, saudara-saudara. Jadi mereka benar-benar mementingkan harta kekayaan. Dan kemudian dari segi politik pun ada banyak pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi di dunia politik. Ini yang menjadi latar belakang dari ayat yang pertama dan yang kedua dari pasal 12 ini. Kemudian kita lanjut di ayat yang ketiga. Tuhan berperkara dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan mengganjarnya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan, ia sudah menipu saudaranya, dan dalam keperkasaannya, ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon kasih karunia kepadanya. Di Betel, Yakub bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepada kita. Dialah Tuhan Allah semesta alam. Dia disebut Tuhan. Engkau harus berbalik kepada Allah. Peliharalah kasih setia dan keadilan. Dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Nah, di dalam ayat yang ketiga sampai yang ketujuh ini, Tuhan sedang membacakan dosa-dosa yang dilakukan oleh Yakub. Yakub ini diceritakan sebagai orang yang menipu saudaranya sendiri. Bahkan Yakub ini berani bergumul dengan Allah. Dan dikatakan di dalam ayat selanjutnya, dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah, ia bergumul dengan malaikat dan ia menang. Nah, ketika dia di Betel, saudara-saudara, dia bertemu dengan Tuhan. Dengan perjuangan spiritualnya, Yakub ini bisa bertemu kembali dengan Tuhan. Dan ini membawa perubahan dalam diri Yakub. Perhatikan saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita yang mungkin tadinya memiliki pemikiran-pemikiran yang berjalan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang menurut kita enak. Tetapi ketika Yakub bertemu dengan Allah, dia memiliki mindset yang berubah, saudara-saudara. Ada sesuatu yang terjadi di dalam perubahannya. Dia berbalik karena dia melihat kebesaran Tuhannya. Dan dia berbalik dari tadinya yang dia merasa bahwa segala sesuatu bisa dia lakukan sendiri, segala sesuatu pasti dia bisa selesaikan dengan kekuatannya sendiri. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berbalik. Dan dia mengandalkan Tuhannya, bahkan meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau tadinya dengan kesombongannya, dia bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Hari itu ketika dia bertemu dengan Tuhan, pola pikirnya berubah. Dan bagaimana melalui perjumpaan dengan Tuhan itu, Yakub senantiasa menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-8. Seperti Kanaan, si pedagang dengan timbangan palsu di tangannya dan suka memeras. Demikianlah kata Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta bagianku, itu semua hasil jeripayahku. Orang tidak menemukan kesalahan yang merupakan dosa bagiku, tetapi akulah Tuhan Allahmu sejak dari tanah Mesir. Aku akan membuat engkau tinggal lagi di kemah-kemah seperti di hari pertemuan itu. Nah, seperti Kanaan. Kanaan ini di dalam beberapa terjemahan diterjemahkan sebagai pedagang, saudara-saudara. Bagaimana sebagai seorang pedagang, mereka mengutamakan yang namanya cuan. Mereka selalu ingin memperoleh harta kekayaan atau laba sebanyak mungkin, sehingga yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka memeras
dan mereka memuja kesuksesan mereka. Mereka menyembah harta kekayaan yang mereka miliki. Dan membela diri mereka bahwa apa yang saya lakukan ini adalah suatu kebenaran dan saya tidak melakukan dosa. Padahal hatinya, pikirannya sudah diubah, saudara-saudara. Bukan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada apa yang mereka hasilkan, harta kekayaan yang mereka miliki. Lalu kemudian saudara-saudara dijawab oleh Tuhan di ayat yang ke-10 tentang apa yang mereka lakukan ini. Dijawab dengan perintah Allah, yaitu akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, ini Tuhan ini sedang menyindir mereka ya saudara-saudara. Untuk hal inikah aku Tuhanmu membawa engkau keluar dari tanah Mesir? Untuk kamu mencari kesenanganmu, untuk kamu menghidupi hal-hal yang kau sukai, untuk mencari harta kekayaan sehingga mereka melupakan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan ketika mereka ada di dalam perjalanan di padang gurun, mereka itu senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak pernah kekurangan makan, mereka tidak pernah kekurangan minum, bahkan segala sesuatu yang melekat di dalam tubuh mereka, Tuhan senantiasa sediakan. Semua kebutuhan mereka Tuhan cukupi. Tetapi ketika mereka mendapatkan apa yang mereka mau, mereka berubah setia. Nah, di sini Tuhan sedang menyindir mereka. Pernyataan Tuhan tentang aku masih mau membuat kamu kembali ke kemah-kemah untuk menunjukkan bahwa akan ada harapan pemulihan dan pengampunan bagi mereka. Bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi mereka. Tuhan gemes ngelihat apa yang mereka lakukan. Tetapi begitu besar kasih Tuhan sehingga Tuhan itu ingin menegur mereka, ingin mengubahkan kembali umat Israel yang hari-hari itu sudah mulai menyimpang dari segala jalan-jalan Tuhan. Aku telah berbicara kepada para nabi, kata Tuhan, memberi banyak penglihatan. Dan dengan perantaraan para nabi, aku menyampaikan perumpamaan. Di sini Tuhan sedang mengingatkan. Tuhan taruh loh hamba-hambanya, nabi-nabinya, hamba-hamba Tuhan itu ada di sepanjang perjalanan mereka untuk mengiring mereka. Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya ini penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan, perumpamaan, sehingga mereka bisa belajar dari itu semua. Untuk mereka bisa tahu pentingnya wahyu dari Tuhan, pentingnya pengajaran untuk menuntun mereka di dalam jalan mereka, untuk bisa mengajar mereka. Di ayat yang ke-12 dikatakan, bukankah Gilead itu jahat? Mereka menjadi kesia-siaan belaka. Bukankah di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan? Mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Nah, ini ada berbeda lagi saudara-saudara, Gilead dan Gilgal. Apa Gilead dan Gilgal? Ini adalah tempat-tempat di mana penyembahan berhala itu terjadi. Mereka melakukan penyembahan berhala itu di kedua tempat ini. Gilead itu adalah sebuah kawasan pegunungan di dekat Danau Galilea. Nah, biasanya digunakan untuk mereka menyembah berhala. Bahkan ada yang digunakan sebagai pemujaan dewa-dewa Kanaan pada masa itu. Nah, kemudian ada beberapa tempat yang disebut sebagai Gilgal di dalam Alkitab, tapi letaknya berbeda-beda. Dan di ayat yang Hosea nyatakan ini, dia sedang menyampaikan sebuah sindiran tentang sebuah tempat yang tadinya itu merupakan tempat kudus, tempat mereka bisa bertemu dengan Tuhan, tapi hari itu digunakan sebagai tempat untuk penyembahan berhala. Sehingga dikatakan mesbah-mesbah menjadi seperti timbunan batu. Mesbah yang tadinya digunakan sebagai tempat untuk bertemu dengan Tuhan, tapi dalam melakukan itu semua, mereka sudah tidak melakukan ibadah dengan benar. Mereka melakukan sesuatu yang gak bermakna buat Tuhan. Di ayat yang ke-13, Yakub melarikan diri ke ladang Aram. Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Untuk mendapat istri, ia menjaga ternak, atau di dalam Alkitab
lain dikatakan menjadi gembala. Nah, di ayat yang ke-13 ini setelah menipu kakaknya, Yakub melarikan diri ke Padan Aram. Nah, ke tempat pamannya yaitu Laban. Dia bekerja di sana. Dia menjadi seorang gembala untuk bisa mendapat istri, kedua istrinya, untuk bisa mendapat keturunan dari sana. Kemudian yang ke-14, melalui seorang nabi Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir. Melalui seorang nabi ia dijaga. Ini berbicara tentang Nabi Musa yang diutus oleh Tuhan untuk bisa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Musa yang mendampingi dan menjagai bangsa ini sampai mereka bisa berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian. 15. Efraim telah membangkitkan murka yang dalam. Utang darahnya akan ditanggungkannya ke atasnya dan cercaannya akan dibalaskan Tuhan kepadanya. Nah, saudara-saudara, hukuman yang menimpa Efraim menggambarkan sebuah konsekuensi atas perbuatan dosa yang dilakukan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, yang menghukum dosa ketika umatnya melakukan sesuatu yang salah. Nah, kalau secara teologis saudara-saudara, dalam pasal 12 ini mengajarkan tentang bagaimana kita pentingnya untuk tetap setia kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa-dosa. Hari ini disebutkan dosa-dosa apa yang mengecewakan Allah, yang kita jumpai yang dilakukan oleh Efraim, oleh Yakub, dan bagaimana mereka mendukakan Tuhan dengan ibadah-ibadah mereka yang sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga diingatkan, Allah ingin supaya umatnya ini benar-benar menjaga hidupnya dengan segala ketaatan untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi dengan kasih kepada Tuhan. Kasih ini berbicara tentang hati, saudara-saudara. Bagaimana ketika kita menghadap Tuhan, kita bukan hanya berbicara seperti kita sedang menyampaikan sesuatu, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Karena apa? Sesuatu yang kita tampilkan hanya berdasarkan fisik, bisa saja hati kita menjauh daripada Tuhan. Tuhan benci yang namanya pengkhianatan. Tuhan benci dengan kemunafikan. Nah, kenyataan apa yang ada pada masa itu, saudara-saudara? Bangsa Israel ini seringkali tergoda dengan harta kekayaan mereka. Lalu bagaimana mereka mulai mengandalkan bangsa-bangsa lain, mereka mencari pertolongan pada bangsa-bangsa lain. Nah, sehingga ini membuat mereka melupakan prioritas kehidupan mereka di dalam Tuhan. Mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, tetapi mereka mulai mencari pertolongan-pertolongan lain yang bisa menyenangkan, yang bisa menyelesaikan kehidupan mereka. Dan hari itu mereka menikmati kesuksesan yang mereka hasilkan dari kekuatan tangan mereka sendiri, dari kesombongan mereka, sehingga Tuhan pada waktu itu menegur melalui Nabi Hosea. Nah, pasal ini saudara-saudara mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil, tetapi Dia juga Allah yang penuh kasih dan rindu untuk bisa memulihkan umatnya. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, apa yang terjadi pada masa itu juga terjadi pada masa-masa ini. Ketika umat Tuhan sudah menikmati apa yang ada di hadapan mereka, mungkin itu kesuksesan mereka, mungkin itu harta kekayaan mereka, mereka datang beribadah kepada Tuhan hanya sekedar bawa diri, saudara-saudara, tidak dengan hati yang benar. Tapi Tuhan berfirman, saudara-saudara, ketika kamu datang kepada Tuhan, ibadahmu yang sejati itu adalah ibadah yang keluar dari dalam hatimu. Bagaimana ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan bisa merasakan hubungan yang dekat, hubungan yang intim satu dengan yang lain. Kemudian bagaimana ketika Anda berada di dalam permasalahan, Anda tidak mencari pertolongan dari hal-hal lain, dari ilah-ilah lain. Kalau dikatakan di dalam Hosea ini dari bangsa-bangsa lain. Bagaimana sepenuhnya
Anda mengandalkan Tuhan dengan kesetiaan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya mencari sesuatu yang baik, bukan hanya mencari sesuatu yang membuat kita nyaman, tetapi apa yang hendak Tuhan nyatakan di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap hal yang hari ini boleh kita nikmati. Tuhan maunya apa? Nah, ini adalah sebuah teguran saudara-saudara ketika Allah sedang menjabarkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel melalui umat Tuhan pada waktu itu. Dan apa yang hendak Allah ingin nyatakan, bahwa kasih Tuhan itu melebihi dari segalanya. Tuhan ingin umatnya itu senantiasa dekat dengan Tuhan. Nah, melalui pasal-pasal ini kita tahu bagaimana kita harus bercermin. Kita diingatkan apa yang mungkin tadinya membawa kita terlarut dengan dunia ini, yuk mulai dibenerin lagi saudara-saudara. Ketika kita mau mencari Tuhan, apa yang kita cari? Ketika Tuhan menegur, mungkin melalui Bible study, mungkin ketika Anda sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan berbicara apa? Yuk responi dengan baik. Karena Tuhan juga mengutus nabi-nabinya. Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk boleh datang, untuk boleh memperingatkan setiap kita. Supaya kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demikian saudara-saudara dari apa yang bisa saya sampaikan dari Hosea 12, 15 ayat. Dan kiranya kita semua sama-sama diperkaya. Kalau ada kejadian-kejadian yang mungkin hari ini sama seperti apa yang kita alami. Mungkin ini sebuah teguran dari Tuhan. Supaya kita bisa memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan terima kasih kalau kami boleh belajar, kalau kami boleh diingatkan kembali, kalau kami boleh Tuhan bisa mempelajari apa-apa saja yang mendukakan hatimu, apa-apa saja Tuhan yang Engkau inginkan. Biar kami ini menjadi pelaku firman-Mu, biar kami tidak lari dari panggilan-Mu, dan biar apapun yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengar, dan kami percaya ya Tuhan berkat-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.